Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sidang akhir skripsi, yaitu dengan judul pengaruh komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi pada profesionalitas karyawan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Batam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Febrian, NIM 4121701020. Saya dari program studi administrasi bisnis Terapan dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Kartikasari, SST MBA. Selanjutnya kita masuk ke materi presentasi. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, gambaran umum, hasil penelitian, pembahasan, dan yang terakhir kita akan penutup. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, kita tahu bahwasanya setiap penelitian itu pasti memiliki latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi penelitian itu sehingga dilakukan seperti itu. Nah, di sini saya sudah merangkum menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah setiap perguruan tinggi umumnya mengharapkan sumber daya manusia yang memadai dan sangat mendukung dalam segala aspek. Kemudian yang kedua, itu persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat dan sangat kompetitif. Kemudian untuk meningkatkan daya saing antar perguruan tinggi agar lebih kompetitif baik dari segi kualitas kelembagaan, sarana prasarana, pelayanan, serta penyiapan pendidikan output atau lulusan yang berkualitas serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Kemudian yang terakhir itu manajemen pendidikan tinggi akan berjalan dengan baik jika didukung oleh karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi. Nah, jadi berdasarkan dari keempat faktor-faktor utama sebagai hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini, maka peneliti memilih judul seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pengaruh komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi pada profesionalitas karyawan tenaga kependidikan atau TENDIK di Politeknik Negeri Batam. Nah, dengan ini penulis berharap penelitian ini dapat mengupas tuntas serta mendalami tentang hal yang di atas, dan semoga penelitian ini nantinya dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti sendiri dan umumnya untuk orang banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh variabel komunikasi persuasif terhadap profesionalitas karyawan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Batam. Kemudian yang kedua itu bagaimana pengaruh variabel kepemimpinan visioner terhadap profesionalitas karyawan TENDIK di Politeknik Negeri Batam. Yang ketiga itu bagaimana pengaruh variabel perilaku organisasi terhadap profesionalitas karyawan TENDIK di Politeknik Negeri Batam. Yang keempat itu sama ya. Jadi hanya variabel X-nya yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah bagaimana pengaruh variabel dari keseluruhan variabel X, yaitu komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi secara bersamaan itu terhadap profesionalitas karyawan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel komunikasi persuasif terhadap profesionalitas karyawan TENDIK di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua ini sama, dengan perbedaannya adalah variabelnya yaitu kepemimpinan visioner. Kemudian yang ketiga juga sama, yaitu perbedaannya hanya di variabelnya yaitu perilaku organisasi. Yang keempat juga sama, perbedaan di variabel yaitu komitmen organisasi. Dan yang kelima ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap profesionalitas karyawan TENDIK di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, jadi kita tahu bahwasanya penelitian itu memiliki manfaat. Nah, dalam hal ini penelitian ini sudah saya bagi menjadi dua. Penelitian itu memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat praktis dan teoritis. Yang praktis yaitu yang pertama bagi instansi. Nah, yaitu manfaat penelitian ini bagi instansi adalah penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dan bahan masukan bagi instansi untuk meninjau profesionalitas karyawan dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan instansi tersebut. Nah, kemudian manfaat praktis yang kedua yaitu bagi tenaga kependidikannya sendiri, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan penilaian bagi karyawan TENDIK untuk meninjau kembali komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi yang diterapkan oleh karyawan sudah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi profesionalitas karyawan.
Selanjutnya manfaat penelitian secara teoritis, yaitu yang pertama bagi peneliti sendiri, yaitu penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi media bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang diterima semasa perkuliahan, sehingga dapat dijadikan masukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait profesionalitas karyawan. Selanjutnya manfaat teoritis yang kedua yaitu bagi pembaca, yaitu penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca yang hendak melaksanakan penelitian berkaitan dengan topik ini. Oke, selanjutnya materi presentasi yang kedua adalah tinjauan pustaka. Oke, yang pertama itu adalah jadi di sini pada penelitian ini kita peneliti menggunakan 5 variabel, yaitu terdiri dari 4 variabel X dan 1 variabel Y. Yaitu yang pertama variabel X-nya adalah komunikasi persuasif, yaitu sebuah proses komunikasi antar individu dan mampu mempengaruhi lawan bicara dengan menggunakan simbol atau lambang untuk mempengaruhi pikiran si penerima. Dengan sendirinya komunikator dapat berubah tingkah laku dan perbuatan audiens. Selanjutnya yang kedua adalah kepemimpinan visioner, yaitu pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberikan arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu pekerjaan, serta usaha yang dilakukan harus berdasarkan visi yang jelas. Kemudian perilaku organisasi, yaitu tingkah laku suatu organisasi dalam organisasi atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu instansi atau organisasi. Kemudian yang keempat itu adalah komitmen organisasi, yaitu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen yang tinggi berkemungkinan besar untuk akan dapat melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah variabel Y, yaitu profesionalitas karyawan, yaitu keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh karyawan. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Jadi yang pertama adalah komunikasi persuasif, yaitu X1, kemudian kepemimpinan visioner X2, perilaku organisasi X3, dan komitmen organisasi X4. Kemudian dengan variabel Y, profesionalitas karyawan, kita akan tarik garis hipotesis pertama, yaitu X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y, kemudian X3 terhadap Y, dan X4 terhadap Y. Nah, kemudian secara simultan atau bersama-sama, yaitu keseluruhan dari variabel X, yaitu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita akan munculkan hipotesisnya. Nah, ini hipotesis H1 dan semuanya berpengaruh positif. Oke, kita masuk ke hipotesis, yaitu hipotesis pertama atau H1 itu adalah komunikasi persuasif berpengaruh positif signifikan terhadap profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Kemudian hipotesis kedua atau H2-nya sama, yaitu dengan variabel X yang berbeda, yaitu kepemimpinan visioner. Kemudian H3-nya juga sama, dengan perbedaannya adalah variabel X-nya yaitu perilaku organisasi. Kemudian H4-nya masih sama, yaitu dengan perbedaan variabel X yaitu komitmen organisasi. Dan yang terakhir hipotesis kelima, yaitu komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Oke, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah metodologi penelitian. Nah, jadi dalam metodologi penelitian itu ada yang disebut namanya desain penelitian. Nah, jadi menurut Silayan 2018, desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian explanatory research, yaitu menurut Sugiono 2017 explanatory research ini adalah metode penelitian yang menjelaskan arti dari variabel yang diteliti dan pengaruhnya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kemudian dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu menurut Mugnifar 2019 penelitian kuantitatif ialah fenomena sosial yang diukur dengan secara objektif. Nah, setiap fenomena sosial akan dirincikan dalam sejumlah komponen masalah, variabel, dan indikator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke populasi. Nah, jadi populasi pada penelitian ini itu adalah karyawan tenaga kependidikan yang berstatus aktif. Ya, jadi
populasi ini adalah karyawan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Batam yang berstatus aktif. Nah, yaitu jumlah populasi karyawan Teknik Politeknik Negeri Batam adalah sebanyak 145 orang karyawan. Nah, ini sudah dihitung tidak termasuk yang sedang sekolah atau yang sedang cuti di luar tanggungan. Oke, kemudian kita masuk ke sampel. Nah, sampel jadi teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin, yaitu dengan rumus Lovin dengan margin of error atau standar kesalahannya 0,05%. Kemudian dengan perhitungan sebagai berikut, ya dengan rumusnya yaitu N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat, yaitu keterangannya N adalah ukuran sampel atau jumlah responden, kemudian ukuran populasi, kemudian E adalah presentasi kelonggaran ketelitian. Nah, jadi setelah dihitung, jadi nilai didapat adalah 106,42 dibulatkan menjadi 107. Oke, dengan hasil akhir 106 maka peneliti membulatkan sampel menjadi 107 orang karyawan teknik di Politeknik Batam yang berstatus aktif. Nah, ini adalah operasionalisasi variabel. Ini adalah variabel komunikasi persuasif, yaitu definisinya sebagai berikut, dimensinya sebagai berikut, dan indikatornya sebagai berikut. Dan ini kepemimpinan visioner, dimensinya sebagai berikut dan indikatornya sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah perilaku organisasi, yaitu dimensi variabelnya sebagai berikut dan indikatornya sebagai berikut. Kemudian komitmen organisasi dan profesionalitas karyawan, yaitu dengan dimensinya yang sebagai berikut dan indikatornya sebagai berikut. Oke, kita langsung lanjut ke jenis data penelitian. Nah, jadi data penelitian ini yang pertama adalah data primer. Nah, jadi data primer adalah pada penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang dikemas ke dalam Google Form yang kemudian disebarkan ke seluruh karyawan tenaga kependidikan Politeknik Negeri Batam melalui email. Nah, kemudian data sekundernya di sini yaitu berupa sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi yang didapatkan dari website resmi Politeknik Negeri Batam. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Nah, jadi kita di sini menggunakan kuesioner yaitu Google Form. Nah, yaitu dengan skala Likert-nya sebagai berikut, yaitu dengan apabila responden menjawab sangat setuju, yaitu dengan kode SS dengan nilai 5, bobotnya 5. Kemudian apabila responden menjawab setuju, yaitu kodenya S dengan nilai 4. Kemudian dengan jawaban netral dengan kodenya N dengan nilai 3. Kemudian dengan jawaban tidak setuju dengan kode TS dengan nilai 2. Dan jawaban sangat tidak setuju dengan kode STS dengan nilai 1. Oke, selanjutnya adalah tahapan pengolahan data. Nah, berikut adalah runtutan tahapan pengolahan data pada penelitian ini. Ya, yang pertama adalah hasil pengumpulan data. Nah, jadi hasil pengumpulan data adalah langkah awal untuk melakukan pengolahan data. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan data, hasil pengumpulan data itu sudah harus terkumpul. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan data, kita akan screening data. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat data tabulasinya, kemudian menginput data ke dalam software SPSS. Kemudian kita akan melakukan uji-uji. Yang pertama ada uji validitas, kemudian ada uji reliabilitas, kemudian ada uji statistik, kemudian ada yang terakhir ada hasil pengolahan data. Nah, metode analisis data. Nah, jadi berikut adalah metode analisis data pada penelitian ini. Nah, yaitu yang pertama yang diuji pada penelitian ini adalah yang pertama adalah uji instrumen penelitian, yaitu terdapat dua pengujian, yaitu uji validitas data dan uji reliabilitas data. Kemudian uji statistik deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik terbagi 3, yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat ada uji statistik inferensial, yaitu terbagi 4, yaitu ada uji T, uji F, uji regresi linear berganda, dan yang terakhir uji koefisien determinasi. Oke, kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu gambaran umum. Nah, yang pertama adalah sejarah singkat Politeknik Negeri Batam atau disingkat Poli Batam. Nah, jadi Politeknik Negeri Batam ini atau biasa disebut Poli Batam adalah satu-satunya PTN atau perguruan tinggi negeri kejuruan
pada tempat perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Politeknik Negeri Batam terletak pada satu sentral pertumbuhan ekonomi nasional. Poli Batam juga berada pada daerah terdepan dan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berbatasan eksklusif dengan perairan internasional. Nah, awalnya Politeknik Negeri Batam atau PNNB Batam merupakan perguruan tinggi partikelir pada bawah Yayasan Pendidikan Batam yang beranggotakan Otoritas Batam, Institut Teknologi Batam, Pemkot Batam, Universitas Riau. Nah, kemudian seiring menggunakan perkembangan kinerja dan prestasi yang sudah diraih selama satu dasawarsa terakhir, dalam lepas 18 Oktober 2010, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tahun 2010 secara resmi memutuskan Politeknik Negeri Batam atau Poli Batam menjadi perguruan tinggi negeri menggunakan nama Politeknik Negeri Batam. Nah, dengan demikian, mulai tahun ajaran 2011-2012 sampai dengan saat ini, mahasiswa serta lulusan Politeknik Negeri Batam berstatus mahasiswa lulusan dari PTN atau Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kita langsung masuk ke visi dan misi Poli Batam. Nah, visi Poli Batam ini adalah menjadi politeknik generasi baru yang bermutu, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia maju dan sejahtera 2045. Nah, misinya adalah aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri dengan penerapan tata kelola institusi yang baik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Nah, kemudian tugas dan fungsi Poli Batam. Nah, berdasarkan Permendiknas atau Peraturan Menteri Dinas nomor 26 tahun 2010 tentang pendirian, yaitu organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Batam, khususnya pada pasal 3 dan pasal 4 disebutkan bahwa Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus yang diwadahi dalam 4 jurusan, yaitu yang pertama jurusan Teknik Elektro, kemudian yang kedua jurusan Teknik Informatika, jurusan Teknik Mesin, jurusan Teknik Manajemen Bisnis. Kemudian dalam proses pelaksanaannya, tugasnya Poli Batam juga memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, kemudian pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, kemudian yang kelima pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. Oke, selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah, ini merupakan struktur organisasi di Politeknik Negeri Batam. Ini didapat dari sumber website resmi Politeknik Negeri Batam. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang pembahasan saya adalah hasil penelitian. Oke. Nah, yang pertama adalah hasil uji instrumen penelitian. Oke, yaitu yang pertama hasil uji validitas data. Nah, ini merupakan tabel 4.1 yaitu hasil uji validitas data, yaitu di mana seluruh indikator-indikator yang terdapat pada kuesioner yaitu memiliki keputusan valid, yaitu sumbernya hasil pengolahan data output SPSS 22 tahun 2021. Nah, jadi berdasarkan tabel 4.1 di atas, uji validitas pada indikator variabel pernyataan komunikasi persuasif X1, kepemimpinan visioner X2, perilaku organisasi X3, komitmen organisasi X4, dan profesionalitas karyawan Y yang diuji dengan SPSS versi 22, dapat dilihat bahwa nilai R hitung dari semua item atau indikator pernyataan lebih besar dari R tabel sebesar 0,189, sehingga dapat dikatakan bahwa semua pernyataan bersifat valid dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat ukur. Nah, kemudian yang kedua adalah hasil uji reliabilitas data. Nah, yaitu berikut adalah tabelnya, yaitu tabel 4.2 hasil uji reliabilitas. Kemudian, berdasarkan tabel 4.2 di atas, uji reliabilitas pada indikator variabel pernyataan komunikasi persuasif X1, X2, X3, dan X4 serta profesionalitas karyawan yaitu variabel Y mempunyai angka alpha Cronbach di atas dari 0,600. Jadi berdasarkan hal ini, semua indikator tersebut bersifat reliable. Selanjutnya
hasil uji statistik deskriptif. Nah, jadi dalam penelitian ini statistik deskriptif menggambarkan karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama bekerja. Nah, dan didistribusikan serta deskripsi data pada setiap variabel penelitian item pernyataan atau instrumen yang ditampilkan dalam tabel dan gambar. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau angket soft copy kepada responden melalui Google Form. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Batam dengan jumlah karyawan tenaga kependidikan sebanyak 145 orang, sementara 107 orang dipilih sebagai sampel. Nah, kemudian analisis deskriptif memberikan gambaran mengenai situasi dan keadaan yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan jumlah skor responder. Dari total skor jawaban responden yang diperoleh disusun kriteria penilaian untuk setiap item pernyataan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 107 responden mengenai penyebaran kuesioner dalam bentuk soft copy melalui Google Form. Nah, hasil jawaban responden pada setiap item pernyataan akan dicari nilai rata-rata, median, dan dilakukan penilaian berdasarkan rentang skala dengan menggunakan rumus dari Hussein 2011 sebagai berikut. Nah, yaitu rentang skala nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah dibagi dengan banyaknya. Yaitu rentang skalanya 5. Kenapa 5? Karena variabel yang kita gunakan ada 5, yaitu 4 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, kemudian dikurang dengan 1, dapatlah 0,8. Nah, sesudah median bobot nilai dikalkulasikan, maka selanjutnya agar dapat diklasifikasikan jawaban responden ke dalam skala deskripsi penelitian, yaitu dapat ditentukan menurut tabel di bawah ini. Nah, ini merupakan kategori skala deskripsi variabel penelitian, yaitu apabila intervalnya 1,0 sampai dengan 1,80 itu dikategorikan sangat tidak baik ya, atau sangat rendah. Nah, kemudian apabila intervalnya 1,81 sampai dengan 2,60 itu termasuk dalam kategori tidak baik atau rendah. Kemudian 2,61 sampai dengan 3,40 itu kategorinya cukup atau sedang. Kemudian 3,41 sampai dengan 4,20 yaitu kategorinya baik atau tinggi, dan sedangkan 4,21 sampai dengan 5,0 itu masuk dalam kategori sangat baik atau sangat tinggi. Nah, selanjutnya adalah hasil uji statistik deskriptif, yaitu yang pertama karakteristik responden penelitian. Nah, yang pertama adalah karakteristik responden berdasarkan usia. Nah, berdasarkan tabel 4.4 deskripsi data responden berdasarkan usia. Nah, ini di sumbernya adalah hasil pengolahan data Microsoft Excel 2021. Nah, jadi dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat dengan saksama responden dengan usia 21 sampai dengan 30 sebanyak 50 responden atau 46,7%. Kemudian 31 sampai 40 sebanyak 43 responden atau 40,2%. Kemudian 41 sampai dengan 50 sebanyak 12 responden atau 11,2%. Kemudian yang kurang dari 51 tahun yaitu sebanyak 2 responden atau 1,9%. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih jelas hasil analisis data berdasarkan usia bisa disajikan melalui gambar 4.2 berikut, yaitu berupa pie chart dengan sebagai berikut. Nah, ini dia, yaitu karakteristik berdasarkan usia. Nah, di sini jelas bahwasanya yang lebih besar atau lebih dominan adalah di umur 21 sampai dengan 30, yaitu sebanyak 47%. Nah, ini bisa dilihat lebih jelas. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari tabel 4.4 dan gambar 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden terbanyak berusia 21 sampai dengan 30 tahun. Nah, disusul dengan responden terbanyak kedua berusia 31 sampai 40 dan seterusnya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa dengan rentang usia tersebut, karyawan di Politeknik Negeri Batam tergolong sangat produktif bekerja di Politeknik Negeri Batam. Nah, selanjutnya masih dengan karakteristik responden, yaitu yang selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini merupakan tabelnya. Nah, jadi berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 46 responden dan perempuan sebanyak 61 responden atau 57%. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya kita akan lihat gambar picaknya, ini dia. Nah, jadi di sini jelas. Jadi berdasarkan penjelasan dari tabel 4.5 dan gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak adalah perempuan.
Nah, hal ini berarti karyawan tenaga kependidikan di Politekknik Batam lebih didominasi oleh jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, dan dibuktikan dengan diagram di atas. Oke, selanjutnya masih dalam karakteristik responden penelitian. Yang ketiga itu berdasarkan pendidikan terakhir. Nah, berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa dengan seksama responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 3 responden. Kemudian D3-nya 22 orang atau 20,6%, kemudian D4 atau S1-nya 80 orang atau 74,8%, kemudian S2-nya ada 2 orang atau 2 responden, itu presentasinya 1,9% dan totalnya 100%, 107. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar pie chart berikut. Nah, berdasarkan penjelasan dari tabel 4.6 dan gambar 4.4, bisa dilihat responden dengan pendidikan terakhir terbanyak adalah D4 atau S1. Nah, jadi di Politekknik Batam masih didominasi untuk karyawan tenaga kependidikannya, yaitu adalah dengan pendidikan terakhirnya D4 atau S1. Oke, selanjutnya karakteristik responden penelitian masih kemudian berdasarkan lama bekerja. Nah, jadi dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat dengan seksama responden dengan rentang lama bekerja kurang lebih 1 tahun sebanyak 10 responden atau 9,3%, yaitu dan seterusnya ya, 1 sampai 5 tahun 43, 6 sampai 10 tahun 39, 11 sampai 15 tahun 15 responden yaitu 14%. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada pie chart berikut. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari tabel 4.7 dan gambar 4.5 di atas dapat diketahui bahwa responden yang lama bekerja sebanyak 1 sampai 5 tahun disusul dengan lama bekerja terbanyak kedua, yaitu selama 6 sampai 10 tahun dan seterusnya. Nah, hal ini berarti karyawan tenaga kependidikan Politekknik Batam lebih didominasi dengan karyawan yang dengan lama bekerja 1 sampai 5 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke deskripsi data variabel. Nah, jadi ini yang pertama adalah deskripsi data variabel komunikasi persuasif atau X1. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, jadi ini adalah gambarnya, diagramnya bisa dilihat. Nah, jadi berdasarkan gambar 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai mean atau rata-rata yang diperoleh pada variabel komunikasi persuasif sebesar 4,25, yaitu kemudian sehingga dapat dinyatakan bahwa jawaban responden berada pada kategori sangat baik atau sangat tinggi. Serta pernyataan yang mendapatkan nilai mean tertinggi, yakni pernyataan pertama X1, yaitu menyampaikan pesan dengan benar dan cara persuasif yang tepat sebagai bentuk profesionalitas karyawan. Nah, ini merupakan memiliki nilai mean tertinggi ya. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya adalah deskripsi variabel kepemimpinan visioner X2. Nah, ini merupakan tabelnya dan ini adalah diagram mean-nya. Oke, jadi dari gambar 4.7 tersebut bisa dilihat angka mean atau rata-rata yang diperoleh pada variabel kepemimpinan visioner sebesar 4,29, sehingga dapat dinyatakan bahwa jawaban responden berada pada kategori sangat baik atau sangat tinggi. Nah, serta pernyataan yang mendapat nilai mean tertinggi, yakni pernyataan pertama, yaitu X2.1, yang menyatakan bahwa karyawan memikirkan masa depan instansi. Jadi responden lebih banyak memilih sangat setuju di variabel yang ini. Oke, lanjut ke yang ketiga. Nah, ini dia ya. Jadi yang ketiga adalah deskripsi variabel perilaku organisasi. Nah, jadi dari gambar 4.8 tersebut bisa dilihat angka mean atau rata-rata yang diperoleh pada variabel perilaku organisasi sebesar 4,29. Kemudian dapat dinyatakan bahwa jawaban responden berada pada kategori sangat baik atau sangat tinggi, yaitu dengan pernyataan dengan nilai tertinggi, yaitu X3.2, yaitu yang memahami bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda.
Oke, lanjut. Selanjutnya adalah deskripsi variabel komitmen organisasi atau X4. Nah, berikut adalah tabelnya. Ini adalah gambar diagramnya, meannya, dan jadi dari gambar 4.9 tersebut dapat dilihat nilai mean atau rata-rata yang diperoleh pada variabel komitmen organisasi sebesar 4,35, sehingga dapat dinyatakan bahwa jawaban responden berada pada kategori sangat baik atau sangat tinggi, serta yang menyatakan bahwa serta pernyataan yang memiliki nilai tertinggi itu yaitu terdapat pada pernyataan pertama, yaitu memiliki rasa peduli dan bersedia dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan karyawan timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta terhadap organisasi atau instansinya, sehingga menjadikan kemauan yang tinggi terhadap karyawan, yaitu dengan nilai 4,41. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah deskripsi variabel profesionalitas karyawan atau variabel Y. Nah, ini merupakan tabel deskripsinya, kemudian ini adalah diagramnya. Nah, jadi dari gambar 4.10 tersebut dapat dilihat mean atau rata-rata yang diperoleh pada variabel profesionalitas karyawan sebesar 4,24. Ya, kemudian sehingga dapat dinyatakan bahwa jawaban responden berada pada kategori sangat baik atau sangat tinggi. Nah, pernyataan yang mendapatkan nilai mean tertinggi yakni pernyataan kedua, yaitu memiliki sikap profesionalisme agar dapat selalu menjalankan kewajiban sosial dari sisi profesionalitas, itu dengan nilai 4,30. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah hasil uji normalitas data. Nah, jadi untuk menilai normalitas distribusi data dengan maksud mengetahui apakah sebaran data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, ini merupakan hasil pengolahan data output dari SPSS 22 tahun 2021. Nah, jadi penjelasannya dari tabel 4.13 tersebut bisa dilihat angka asymptotic significance dua tailnya, yaitu diperoleh senilai 0,200, yaitu menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa 0,05. Nah, jadi menurut Sunariah 2014, syarat data terdistribusi secara normal adalah ketika nilai asymptotic signifikan dua tailnya itu lebih besar dari 0,05, sehingga ditentukan bahwa data variabel penelitian berdistribusi normal secara visual dikatakan terdistribusi normal jika data dalam gambar normal plot regresi mengikuti garis diagonal dan tidak menyebar. Nah, berikut adalah grafik plotnya. Oke, berdasarkan gambar 4.12 dapat dilihat bahwa nilai penyebaran titik-titik dalam grafik plot dekat dengan garis diagonal dapat dikatakan sebagai data variabel berhistory normal. Selain itu, kenormalan penyebaran data dapat diamati dalam kurva yang terbentuk dalam grafik histogram pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar grafik histogramnya. Nah, jadi berdasarkan gambar 4.12 di atas, grafik histogram menghasilkan pola garis yang dihasilkan yang berbentuk seperti lonceng. Ini artinya pada pola terdistribusi secara normal. Selanjutnya adalah hasil uji multikolinearitas, yaitu menguji apakah variabel independen saling berkorelasi atau tidak. Adanya korelasi akan disebut multikolinearitas. Nah, menurut Ghazali 2011, multikolinearitas dapat dilihat pada nilai toleransi dan VIF. Nah, jadi jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai F-nya itu lebih kecil dari 10, artinya tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat diamati dalam tabel 4.14 berikut ini. Nah, ini merupakan tabelnya. Nah, jadi berdasarkan tabel 4.14 tersebut membuktikan jika semua variabel mendapatkan nilai toleransi yaitu lebih besar dari 0,1, kemudian nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10. Jadi dapat dikatakan tidak ada gejala korelasi atau multikolinearitas. Selanjutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas.
Nah, dilakukan untuk mengetahui apakah varian kesalahan dari regresi tergantung pada nilai-nilai variabel independen. Nah, heteroskedastisitas ini terjadi apabila titik membentuk pola tertentu untuk melihat apakah heteroskedastisitas dapat diamati dalam gambar 4.13 berikut. Nah, ini merupakan grafik scatter plotnya. Nah, dari gambar tersebut memperlihatkan penyebaran titik secara random atau tidak menghasilkan pola-pola khusus yang spesifik. Nah, artinya tak terlihat gejala heteroskedastisitas, maka ada homokedastisitas dalam model ini. Maka model ini layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya adalah hasil uji T, yaitu hasil statistik inferensial. Yang pertama hasil uji T. Nah, jadi uji T diperlakukan guna menguji signifikansi pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y secara parsial atau masing-masing. Hasil uji T dituangkan pada tabel 4.15 sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabelnya. Nah, penjelasannya adalah dari tabel 4.15 tersebut dapat diketahui bahwa untuk melihat nilai T tabel dapat dicari menggunakan rumus nilai DFF, yaitu degree of freedom sebagai berikut, yaitu df sama dengan n dalam kurung n minus q tutup kurung koma df sama dengan 107 ini jumlah responden, kemudian dikurang dengan 5 ini adalah jumlah variabelnya, kemudian dapatlah 102, yaitu dengan taraf signifikan sebesar 5%. Nah, sehingga diperoleh nilai T yaitu 1,986. Nah, jadi selanjutnya ini adalah komunikasi persuasif X1, kemudian kepemimpinan visioner X2. Nah, jadi kepemimpinan visioner komunikasi persuasif yaitu nilainya sebesar 0,02. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan visioner, nilai signifikannya itu sebesar 0,01, lebih kecil dari 0,05. Kemudian dari hasil uji T parsial diperoleh nilai T hitungnya dengan signifikannya yaitu 0,06, itu lebih kecil dari 0,05. Dan begitu seterusnya sampai dengan komitmen organisasi. Oke, selanjutnya hasil uji F. Oke, uji F berfungsi menguji signifikansi pengaruh variabel independen X secara bersamaan pada variabel dependen Y. Uji F penelitian disajikan dalam tabel 4.16 sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel 4.16 di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 17,872 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai F tabel dapat dicari menggunakan rumus nilai DF degree of freedom dengan taraf signifikansi A sebesar 5% berikut ini. Nah, ini merupakan rumusnya. Nah, jadi didapat nilai F tabel sebesar 2,46. Ini terlampir pada lampiran 10 pada lembar skripsi. Kemudian dari hasil perhitungan didapat nilai F hitung itu 17,872, itu lebih besar dari F tabelnya itu 2,46 dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada profesionalisme karyawan tenaga kependidikan di Politeknik di Batam. Oke, masih dari uji statistik inferensial, yang selanjutnya adalah hasil uji regresi linear berganda. Nah, jadi analisis yang memprediksi hubungan linear suatu variabel berdasarkan lebih dari dua variabel independen bersama variabel dependen dapat diamati dalam tabel 4.17 berikut ini. Nah, jadi dari tabel 4.17 tersebut didapat persamaan regresi pada penelitian ini, yakni Y sama dengan 3,030 plus 0,156 X1, yaitu ditambah 0,147 nya X2 ditambah 0,182 itu X3 dan 0,431 X4. Nah, yang pertama kita akan bahas konstanta. Jadi konstanta sebesar 3,030, yaitu artinya jika komunikasi persuasif F1 kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi nilainya 0, maka kinerja
maka profesionalitas karyawan itu nilainya adalah 3,30. Nah, kemudian komunikasi persuasif X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,156. Itu berarti komunikasi persuasif mengalami peningkatan senilai 1 satuan. Jadi profesionalitas karyawan Tendik di Politekknik Batam akan mengalami peningkatan sebesar 0,156. Dan begitu seterusnya di variabel kedua peningkatannya sebesar 0,147, dan variabel X3-nya itu peningkatannya 0,182, dan yang terakhir komitmen organisasi itu peningkatannya sebesar 0,431. Dan semuanya ini tanpa pengaruh dari variabel lainnya. Oke, selanjutnya adalah hasil uji koefisien determinasi. Nah, jadi pengujian koefisien determinasi atau R kuadrat ini diperlukan guna menghitung besaran kontribusi semua variabel bebas terhadap varians dari variabel terikat yang dapat diamati dalam tabel 4.18 di bawah ini. Nah, ini merupakan tabelnya. Nah, jadi berdasarkan pada tabel 4.18 di atas, hasil dari model summary menunjukkan bahwa variabel independen komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi memberikan kontribusi 41,2%, yaitu didapat dari nilai R square-nya yaitu 0,412. Nah, jadi sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimuat dalam penelitian ini. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pembahasan. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan pertama, yaitu adalah pengaruh variabel komunikasi persuasif terhadap profesionalitas karyawan tenaga kependidikan. Oke, jadi pengujian hipotesis 1 menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel komunikasi persuasif terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam. Hipotesis diterima karena dari hasil uji T membuktikan T hitungnya itu 2,789 itu lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,986, dan nilai signya 0,02 lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya variabel komunikasi persuasif berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam. Nah, jadi berdasarkan jawaban responden pada variabel komunikasi persuasif menunjukkan bahwa pernyataan pertama yaitu karyawan menyampaikan pesan dengan benar dan cara persuasif yang tepat sebagai bentuk profesionalitas ini memiliki mean variable sebesar 4,59, merupakan item yang paling mendominasi atau paling mempengaruhi profesionalitas karyawan. Respon ini menunjukkan bahwa karyawan Tendik di Politeknik Batam menggunakan cara penyampaian pesan dengan benar dan cara persuasif yang tepat sebagai bentuk profesionalitas. Nah, hal tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lee pada tahun 2016 yang mengatakan jika ada berpengaruh secara positif dan signifikan di antara variabel komunikasi persuasif dengan profesionalitas karyawan. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asad Isma, Dedi Purwana, Mukhlis Erluddin 2018. Jadi berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabel komunikasi persuasif berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas karyawan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian saat ini yang menyatakan bahwa komunikasi persuasif berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam. Oke, selanjutnya adalah pengaruh variabel kepemimpinan visioner terhadap profesionalitas karyawan tenaga kependidikan, yaitu dengan pengujian hipotesisnya yang kedua, yaitu menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan visioner terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam, yaitu hipotesis diterima karena dari hasil uji T membuktikan T hitungnya itu 3,396, yaitu lebih besar dari T tabelnya yaitu 1,986, dan signya 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel kepemimpinan visioner berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam. Oke, nah berdasarkan jawaban responden pada variabel kepemimpinan visioner menunjukkan bahwa pernyataan yang pertama yaitu karyawan memikirkan masa depan instansi ini merupakan item yang paling mendominasi yaitu sebesar 64,49. Nah, pendapat ini dikeluarkan oleh Emmanuel, Osia, dan Lona 2014 yang mengatakan terdapat pengaruh positif signifikan di antara
variabel kepemimpinan visioner dengan profesionalitas karyawan. Nah, hasilnya sejalan. Nah, ini sama ya seperti yang sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya adalah 3 pengaruh variabel perilaku organisasi terhadap profesionalitas karyawan tenaga kependidikan. Nah, yaitu pengujian hipotesis ketiga menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel perilaku organisasi terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam. Hipotesis diterima karena hasil uji T membuktikan T hitungnya itu 1,996, yaitu lebih besar dari T tabelnya 1,986, dan signifikannya 0,06, yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel perilaku organisasi berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Oke, berdasarkan jawaban responden pada variabel perilaku organisasi menunjukkan bahwa pernyataan kedua, yaitu karyawan memahami bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda, ini memiliki main variabel sebesar 4,46, yaitu merupakan item yang paling mendominasi atau paling mempengaruhi profesionalitas karyawan. Respon ini menunjukkan bahwa karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam memahami bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, pendapat ini cocok dengan yang dinyatakan oleh Enzulwa 2014 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara perilaku organisasi dengan profesionalitas karyawan. Hasil ini penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asad Isma. Ini sama ya, seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut ke 4, yaitu pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap profesionalitas karyawan tenaga kependidikan. Nah, jadi pengujian hipotesis keempat, yaitu menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam. Hipotesis diterima karena dari hasil uji T membuktikan T hitungnya itu sebesar 4,266 atau lebih besar dari T tabelnya, yaitu hanya 1,986, dan signifikannya 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam. Dan berdasarkan jawaban responden pada variabel komitmen organisasi menunjukkan bahwa pernyataan pertama, yaitu karyawan memiliki rasa peduli dan bersedia dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan karyawan timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta terhadap organisasi atau instansinya, sehingga menjadikan kemauan yang tinggi terhadap karyawan ini memiliki main variabel sebesar 4,41, dan indikator ini mendominasi pada variabel ini. Nah, kemauan karyawan timbul, artinya menunjukkan bahwa karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam ini memiliki rasa peduli dan bersedia dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan karyawan ini timbul bisa dilatar belakangi dengan hal tersebut. Dan ini pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Seiki dan et al. Dan kawan-kawan 2015 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel komitmen organisasi dengan profesionalitas karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asad Isma. Nah, ini sama. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu pembahasannya adalah pengaruh variabel komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi terhadap profesionalitas karyawan tenaga kependidikan, yaitu secara bersama-sama. Nah, jadi profesionalitas karyawan yang interpretasikan oleh komunikasi persuasif, yaitu kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan Tendik di Politeknik Negeri Batam, dan dijelaskan pada uji F, yaitu menyatakan angka signifikannya 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasilnya juga memperlihatkan kontribusi yang diberikan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi terhadap variabel dependen, yaitu profesionalitas karyawan Tendik, yaitu sebesar 0,412 atau 41,2%. Kemudian artinya terdapat variabel-variabel lainnya di luar penelitian ini juga turut mempengaruhi profesionalitas karyawan tenaga kependidikan. Nah,
Jadi hasil penelitian C ini seiring dengan penelitian yang terdahulu, yaitu yang diteliti oleh Asad Isma, Dedi Purwana, Mukhlis R. Nudin 2015. Jadi hasil tersebut sesuai dengan penelitian ini yang menemukan bahwa komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan pada profesionalitas karyawan. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah penutup. Nah, jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama pada penelitian ini yaitu adalah hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel komunikasi persuasif atau X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Kemudian kesimpulan yang kedua yang diambil adalah hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepemimpinan visioner secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel perilaku organisasi atau X3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Nah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi atau X4 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Dan kesimpulan yang terakhir adalah hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel komunikasi persuasif, kepemimpinan visioner, perilaku organisasi, dan komitmen organisasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel profesionalitas karyawan teknik di Politeknik Negeri Batam. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Nah, jadi peneliti mendapatkan beberapa keterbatasan, yaitu pertama adalah kesulitan pada awal penelitian, yaitu pada saat mendapatkan referensi jurnal pendukung pada penelitian ini. Kemudian keterbatasan dalam mengumpulkan jawaban responden yang tidak mengisi kuesioner yang telah dibagikan melalui platform Google Form kepada seluruh email teknik Politeknik Negeri Batam. Kemudian yang ketiga, keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, pengelolaan data hingga penyusunan skripsi. Kemudian keterbatasan peneliti selanjutnya, keterbatasan penelitian dalam menggunakan metode dan variabel yang diteliti. Kemudian yang terakhir, keterbatasan ukuran sampel responden dalam penelitian karena penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Batam. Baik, mungkin sekian presentasi sidang akhir skripsi saya pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Diki Febrian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.